Sering nggak sih ngerasa bingung pas nginjek usia 20-an? Kayak banyak banget persimpangan jalannya. Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng beberapa nasihat paling berharga dari obrolan jujur antara aktor Juan dan Feby yang khusus banget ngebahas gimana caranya menavigasi dekade yang super rumit ini. Coba lihat pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau kamu ngerasa relate banget, tenang. Kamu nggak sendirian kok. Jutaan orang lain juga ngerasain hal yang sama. Yuk kita gali lebih dalam sebuah kerangka berpikir yang bisa ngebantu kita semua buat nemuin pijakan yang lebih kuat. Oke, sebelum kita ngeliat jauh keluar, ngomongin karir, cinta, dan lain-lain, perjalanan ini harus dimulai dari dalam dulu. Kita akan fokus bangun fondasi yang kokoh yang dimulai dari dua pilar paling dasar, tubuh dan jati diri kita. Dengerin kutipan ini deh. Mungkin kedengarannya agak ekstrim ya. Mati dalam postur terbaik. Tapi coba deh kita renungin. Di balik kalimat yang intens ini, ada cara pandang yang fundamental banget tentang apa sih arti kesehatan sebenarnya. Jadi intinya tuh gini, olahraga itu bukan cuma soal sehat hari ini atau biar kelihatan bagus sekarang. Anggap aja ini investasi jangka panjang. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten kayak olahraga, itu tujuannya supaya di masa depan kita punya kebebasan. Kebebasan buat hidup mandiri tanpa harus jadi beban buat orang lain. Oke, sekarang soal nemuin jati diri. Menurut Feby, tekanan buat harus sudah tahu segalanya di usia 20-an itu cuma mitos. Omong kosong, proses pencarian jati diri yang sebenarnya itu adalah perjalanan seumur hidup. Nggak ada tuh yang namanya garis finish. Nah ini nih sudut pandang dari Juan yang menarik banget. Dia bilang, lingkungan tempat kita lahir dan tumbuh itu emang ngebentuk kita. Tapi lingkungan itu nggak seharusnya jadi penjara kita. Justru sebaliknya, kondisi itu bisa kita jadiin bahan bakar buat melompat lebih tinggi lagi. Oke, kita pindah ke bagian selanjutnya yang sering banget bikin galau, cinta dan hubungan. Di sini kita bakal pakai film baru mereka sebagai studi kasus buat ngelihat jebakan-jebakan yang sering banget kita temuin dalam percintaan. Konflik utama di film ini tuh dengan cerdas nunjukin dua jalan buntu dalam hubungan. Kelihatannya sih beda, tapi sama-sama bahaya. Ada Gani yang lumpuh karena terlalu takut buat ngambil langkah, dan di sisi lain ada Hana yang nekat banget karena terlalu putus asa buat kabur dari masalahnya. Ceritanya, si Gani ini benar-benar nyentuh ketakutan yang mungkin kita semua punya kan, yaitu penyesalan seumur hidup karena hal-hal penting yang nggak pernah sempat kita omongin. Dan ini nggak cuma berlaku buat asmara loh, tapi juga buat keluarga dan sahabat-sahabat kita. Pelajaran mahal dari kesalahan Hana yang pura-pura nggak lihat perilaku manipulatif pasangannya ini dirangkum sama Feby jadi nasihat yang praktis banget. Kuncinya cuma satu, jangan pernah nutup mata sama red flags atau tanda-tanda bahaya yang sebenarnya udah jelas banget kelihatan. Analogi ini gila dalam banget ya. Beda antara cinta yang tulus merawat sama rasa suka yang cuma pengen memiliki. Kalau cinta, kamu sirami bunganya. Kalau cuma suka, kamu petik. Ini bisa jadi patokan yang bagus banget buat kita semua buat menilai sebuah hubungan. Kita masuk ke bagian 3. Sekarang coba kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran yang lebih luas. Gimana sih semua dinamika internal dan hubungan tadi akhirnya mempengaruhi pilihan-pilihan besar dalam hidup kita, termasuk karir. Pertama-tama, kita perlu sadar kalau karakter kita ini adalah akumulasi dari semua orang yang pernah kita temui. Serius, setiap interaksi, mau itu baik atau buruk, itu ninggalin sepotong kecil jejak dalam diri kita. Dan semua jejak itu kalau digabungin, ya jadi kita yang sekarang ini. Kalau ngomongin karir, kita sering dihadapkan sama persimpangan ini. Mau jadi generalis yang serba bisa karena tuntutan zaman, atau jadi spesialis yang fokus mendalami satu bidang aja? Jawabannya, dua-duanya valid. Nggak ada yang salah. Ini murni soal pilihan personal kita masing-masing. Oke, setelah kita ngobrolin soal diri sendiri, soal percintaan, soal dunia luar, semua obrolan ini ternyata mengerucut jadi dua aturan main yang kedengarannya simple, tapi kuat banget buat kita pegang. Nasihat pertama dari Juan. Ini kayak perisai wajib di zaman sekarang. Jangan pernah telan mentah-mentah omongan orang di internet. Apapun itu, biasain buat selalu cek faktanya sendiri. Jangan gampang percaya. Dan yang kedua, dari Feby. Ini bisa jadi semacam kompas moral buat kita. Dia bilang, hal yang paling penting untuk dijaga itu adalah niat. Selama kita memulai sesuatu dengan niat yang tulus dan baik, kita punya peluang lebih besar untuk berakhir di tempat yang baik juga. Nah, setelah kita membahas semua ini, coba deh renungkan sejenak. Dari semua pelajaran tadi, mana sih yang paling kena atau paling relevan sama situasi kamu saat ini? Mungkin ada satu nasihat yang bisa langsung kamu coba terapkan dalam perjalananmu mulai hari ini.